Hari ini adalah peringatan tahun pertama kami. Bersama Wang Xuan. Aku sudah berencana untuk memberinya kejutan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan memberiku kejutan lebih dulu. Dia dan temanku tidur bersama. Su Qingya, Kak Wang Xuan, kamu. Song Wang Xuan. Kekayaan yang luar biasa ini adalah sesuatu yang kamu buang sendiri. Rasanya aneh. Itu dia. Pergi sana. Siapa namamu? Su Hacking. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Itu yang kamu katakan. Jangan lupa untuk bertanggung jawab padaku. Su Hacking. 7 tahun yang lalu. Bos, dia adalah kembang kampus sekolah kita, Su Qingya. Keluarganya menjalankan agensi pengawal. Dia tahu cara berkelahi. Anggap saja kamu beruntung. Kali ini, Kenapa kamu tidak pergi dari sini? ayo pergi. Su Hacking ya? Nama saya Su Qing ya. Keluargamu mempercayaiku untuk menjagamu di sekolah. Mulai sekarang kamu bersamaku. Bukankah dia dulu pria yang gemuk? Meskipun aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Orang semalam jelas tidak gemuk. Su Huan Heng ayah Su Qingya. Halo ayah. Apakah ayah ingat Su Hacking? Aku ingat, dia mengikutimu kemana-mana saat SMA. Kemudian, kamu pindah sekolah. Dia bahkan datang ke rumah untuk menanyakanmu. Aku dengar, anak itu sudah berhasil menurunkan berat badan. Dia sudah menjadi pria yang tampan. Beberapa waktu lalu dia bahkan datang ke rumah, ingin mengatur pernikahan denganmu. Pernikahan perjodohan. Itu benar. Jika kamu bertanya padaku, dia jauh lebih baik daripada pria bermarga Song itu. Baiklah. Aku setuju dengan pernikahan perjodohan itu.
Aku menikahinya hanya untuk membuat Song Wengsuan kesal. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Dia masih mencintai orang itu. Karena seperti itu, daripada menunggunya, menyesal menikah denganku, lebih baik membiarkan mereka bersama. Baiklah, berhentilah menebak enebak. Aku tidak menikah karena Song Wengsuan. Sejak saat dia berselingkuh, aku sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Baiklah, sampai jumpa. Siapa yang melempar buket bunga ke sini? Apa? Su Heking pergi ke luar negeri? 1 tahun kemudian, Jian dan Ibu Su Hake. Sean Yu sekretaris Su Hake. Mama, Bocah nakal itu. Pergi ke luar negeri itu satu hal. Tapi kamu benar-benar memutus semua bentuk komunikasi. Jika aku tidak mengirim orang untuk menyeretmu kembali, apakah kamu tidak pernah berencana untuk kembali? tidak Ibu. King ya dia. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk menyebut Kingnya? Dia menunggumu selama 1 tahun penuh. Jika bukan karena aku, istrimu sudah lama pergi. Dia belum menikah. Tentu saja tidak. Dia akan segera tiba. Hei, kamu. Ketua, Aku bahkan belum melihatmu dengan jelas. Kamu. Bocah nakal itu. Ketua. Ketua, Suamimu sudah kembali. Su Tingting istri Sang Yu. Ya, dia akan segera datang. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membahas perceraian. Kalian bahkan belum menikah secara sah. Perceraian macam apa yang kamu bicarakan? Keluarga kita mengatur pernikahan ini. Kedua belah pihak keluarga sudah menerima kita sebagai suami istri. Sekarang, jika kita ingin berpisah, itu tidak ada bedanya dengan perceraian. Itu sangat mustahil. Bukankah kamu sudah menunggu selama 1 tahun? Justru itulah intinya. Awalnya, aku berencana untuk menjalani hubungan dengannya dengan baik. Tapi dia malah pergi ke luar negeri tanpa sepatah kata pun. Aku bukan martir yang suci. Tentu saja aku akan menceraikannya dan mencari orang lain. Ya, pikirkan saja sendiri. Aku pergi sekarang. Baiklah. Su Heking. Kenapa kamu memukulku? Katakan padaku, jelas kamu orangnya malam itu, yang menyuruhku untuk bertanggung jawab atas dirimu. Tapi sekarang, saat kita seharusnya mengurus surat nikah, kamu mau meninggalkanku. Su Heking, apakah kamu sedang mempermainkanku? Tidak, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Sangat menyebalkan. Mau kemana kamu? Kemana kamu ingin pergi? Putriku, kamu tidak perlu mempekerjakan orang lain. Ayah sudah mengirim pengawal ke sana untukmu. Dia bisa melindungimu, dan dia bisa membantumu. Dimengerti, terima kasih ayah. Kamu adalah asisten yang ayahku atur untukku. Siapa namamu? Sang Yu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Aku jatuh ke selokan dalam perjalanan ke sini. Ikuti aku.
Aku tidak menyangka setelah kamu bersih diri. Kamu terlihat cukup pantas. Kamu bahkan terlihat sedikit familiar. Wajahku agak biasa saja. Mungkin aku harus menyuruhnya berpura-pura menjadi kekasihku untuk memaksa Su Heking meminta cerai. Tidak ada pakaian yang cocok di toko ini. Ini seragam koki, pakai dulu untuk saat ini. Aku akan menunggumu di toko. Aku punya tugas untukmu nanti. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan membayarmu 30.000 sebulan. Tugas macam apa? Kamu akan segera tahu. Hei kamu. Kamu karyawan sementara kan? Ya. Begini. Kamu tidak perlu masuk. Nona Shu telah mengatur tugas lain yang lebih penting untukmu. Pergilah ke selatan. Lakukan riset pasar tentang makanan penutup. Dimengerti. Akan kulakukan. Silakan pergi. Baiklah. Aku benar-benar hebat. Di mana lagi aku bisa menemukan asisten sebaik ini? Jadi akhirnya kamu tahu cara untuk kembali. Benar, Bibi Jiang mencarimu, membawaku pulang untuk makan malam. Kamu tidak bisa begitu saja, pulang sendiri kan? Aku membawa karyawanku untuk makan malam di rumah. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak. Baiklah, ayo kita pergi. Minggir. Kenapa kamu berdiri di sana? Pendai wajahmu untuk membuka pintu. Apa yang terjadi? Bukankah ini rumahmu? Kamu tidak mendaftarkan wajahmu. Lupakan saja. Aku akan menelepon seseorang untuk datang membukanya. Kunci terbuka. Silakan tarik gagangnya. Bagaimana itu bisa mengenalimu? Kamu bukan pemilik tempat ini. Bagaimana mungkin bisa mengenaliku? Pasti ada yang salah dengan pintunya. Benar. Pintu ini rusak. Tadi baru saja mengenali wajahku. Sebentar tadi. Hanya butuh waktu untuk merespon. Ayo masuk. Ibu tolong jangan pergi dulu. Su Heking, Bibi Jiang akan kembali sebentar lagi. Pergi ke dapur dan siapkan sepasang sumpit tambahan untuknya. Tunggu, dapurnya bukan ke arah sana. Bagaimana bisa kamu pergi ke luar negeri selama setahun dan kembali bahkan tidak mengenali rumahmu sendiri? Xiang Yu, tugasmu untuk hari ini adalah berpura-pura menjadi kekasihku. Kamu punya kekasih. Siapa dia? Berpura-pura? Apakah kamu mengerti? Apa artinya berpura-pura? Itu berarti di depan tunanganku. Su Heking, kamu harus sangat perhatian padaku. Contohnya, dengan mengambilkan makanan untukku. Dimengerti. Aku tidak menyuruhmu menaruh makanan di piringku sekarang. Baiklah. Dia juga sangat tenang. Sudah berakhir. Istriku menelepon. Biar aku angkat dulu. Dia sedang menemui orang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Nada deringnya jelas membongkarnya. Tidak heran, dia belum kembali dalam setahun. Ternyata dia menemui orang lain. Itu mungkin. Dia hanya suka lagu ini. Hanya suka saja. Kamu adalah orangku. Kamu harus berada di pihakku. Mengerti? Pergi. Dengarkan apa yang ingin dia katakan. Pergilah. Bos istriku menelepon dan menyuruhku pulang. Gaji kamu naik 3 kali lipat. Kalau begitu aku akan bilang padanya bahwa aku akan pulang sedikit lebih lama. Bisa gunakan otakmu sekali saja. Xiang Yu, Ya ampun, coba katakan padaku ini. Bagaimana bisa panggilan penipuan ini bisa tersambung denganku? Katakan padaku aku ini ketua. Kenapa aku butuh pinjaman? berhenti berakting. Aku menyuruhmu untuk menguping,
bukan berdiri tepat di depannya. Suhet King, kamu punya orang lain di luar sana kan? Aku tidak tahu apa yang kamu ulur-ulur, tapi karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai, mari kita batalkan pertunangan kita. Tidak, Pergi, tidak. Itu tidak bisa dibatalkan. Aku tidak sedang menemui siapapun. Aku. anakku. Ya Tuhan. Nak, ibu sangat merindukanmu. Ya Tuhan. Bibi. Bibi. Aku bukan anakmu. Mama, aku di sini. Dia, apa? Bicaralah saja. Bicaralah padaku. Kemarilah Mama. Tapi dia. Kemarilah Mama. Aku berpenampilan biasa dan mudah disalahpahami sebagai orang lain. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu sedang demam? Aku akan pergi memberitahu Bibi Jiang dan membawamu ke rumah sakit sekarang. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Aku merasa jauh lebih baik setelah minum obat. The film was translated and Bekas luka di narrated tanganmu by itu. M Media. Hanya cedera ringan dari sebelumnya. Su Qingya. Su Qingya. Mahasiswa, bantu aku memeriksa keadaannya. Aku akan menelepon ambulans. Mahasiswa, apa kamu baik-baik saja? Smart Tian Shui. Song Wengxuan, Aku akan membuang sampah. selamat datang. Kepala sekolah, kenapa Anda ada di sini? Aku datang untuk mengantarkan surat undangan. Ada konferensi investasi besok malam. Bagaimana dengan Song Wengxuan? Aku ingin mengundang Tuan Ya untuk hadir. Namun mengenai Tuan Ya, dia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Jadi dia mempercayakanku untuk menyampaikan undangan ini. Beberapa tahun yang lalu, Nona Shu, apakah Anda yakin ingin membiayai pendidikan seluruh siswa di kelas Anda? Ya, mengenai identitas asliku, aku harus meminta kepala sekolah untuk merahasiakannya. Jika ada yang bertanya, katakan saja, itu didukung oleh seseorang bernama Tuan Ya. Song Wengxuan mengirim undangan. Kalian berdua sejak lama. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda bisa menolak saja. Tidak aku saja yang pergi. Song Wengxuan, sebaiknya kamu tih. Kenapa kamu pergi begitu lama? aku tersesat baru saja tersesat. Kamu benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya kamu tersesat hanya karena membuang sampah. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Bagaimanapun, aku ada urusan besok. Dan aku ingin meminta izin libur. Aku juga ingin dia menemaniku ke perjamuan besok malam. Lupakan saja. Apakah kamu meminta izin libur? Aku akan melihat bagaimana kinerjamu hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada sesuatu di wajahmu. Kamu terlihat berantakan seperti kucing. Kamu yang terlihat seperti anak kucing. Kembali bekerja sekarang juga. Ya, bos. Bagus sekali. Aku sudah menyetujui liburmu besok. Kamu tidak perlu khawatir. Tuan Ya telah membiayai ratusan mahasiswa, dan aku adalah favoritnya. Aku pasti bisa mendapatkan investasi itu hari ini.
Shukingya. Kenapa dia ada di sini? Zhu Qingya. Kamu mengikutiku sampai ke sini. Orang miskin yang norak sepertimu sudah tidak selevel lagi denganku. Pergi sana. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kakak, kamu datang ke sini hari ini, ingin menggait pria kaya bukan? Berpakaian begitu provokatif, memakai semua barang palsu. Bagaimana mungkin ada yang bisa dibandingkan The denganku? film was Dibandingkan translated denganmu, and di mana semua yang narrated ada by padamu, M Media. kecuali namamu. Semuanya adalah barang palsu, bahkan payudara ini. Bukankah itu hasil operasi dengan uang yang kupinjamkan padamu? Kamu, Kurasa kamu hanya putus asa dan melampiaskan amarah. Tuan Ya telah memberiku pendanaan jutaan. Kamu pasti sudah tahu aku akan bertemu Tuan Ya dan mengejarku ke sini hanya untuk mendapatkan bagian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan ya pasti buta saat itu. Atau dia tidak akan pernah mensponsori orang sepertimu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina Tuan Ya? Wang Xuan, Apa itu? apa yang kalian semua lakukan? Lepaskan. Kami adalah tamu kehormatan di sini. Kami mengenal Tuan Ya. Biarkan dia pergi. Wanita jalang ini, kamu. Pemandangan ini terasa sangat familiar bukan? Kamu menyebalkan. Karena kamu memukulku dan Wang Xuan hari ini. Kamu sedang melawan Tuan Ya. Sudah aku bilang, aku akan membuat Tuan Ya memaksamu berlutut dan meminta maaf kepada kami. Begitukah? Kekayaan Tuan Ya tidak terbatas, dan dia sangat misterius. Jika kamu memprovokasiku, itu sama saja dengan memprovokasi Tuan Ya. Menghancurkan cacing rendahan sepertimu akan semudah menginjak semut. Aku sangat ketakutan. Kamu harus benar-benar melaporkanku kepada Tuan Ya. Tunggu saja. Ini sangat sakit. Ayo pergi. Tuan kedua sedang menunggu Anda di ruang VIP. Anda akan segera masuk bersama Tuan Ya. Tuan Ya. Investor misterius itu. Tuan kedua Su paman kedua Su Haki. Tapi sebelumnya dia hanya berinvestasi di sektor pendidikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Tapi dia benar-benar datang ke konferensi investasiku. Tuan kedua ketua. Sudah waktunya. Silakan. Konferensi investasi malam ini, kami merasa terhormat bisa menghadirkan dua legenda dunia investasi bersama kita. Wanita ini, bagaimana bisa dia begitu kejam? Tuan Ya akan naik ke panggung sebentar lagi. Aku akan melaporkannya kepada beliau nanti. Tuan Ya sangat menyukaimu. Beliau pasti akan memberi Shukingya pelajaran untukmu. Berani mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membuat dia membayar 2 kali lipat. Salah satunya adalah Tuan Ya yang misterius. Dan yang lainnya adalah Bapak Dunia Investasi Domestik, Zhu Heking Ketua Grup Juno. Mari kita beri mereka tepuk tangan. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah? Nona muda akhirnya aku menemukanmu. Menemukanku? Bukankah kamu mengambil cuti? Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Aku pengawalmu. Tentu saja aku harus mengikutimu. Lalu, kenapa kamu datang dari arah sana? Aku tersesat. Kenapa kamu terus tersesat? Ngomong-ngomong, apakah Su Haking ada di dalam? Tidak. Mungkinkah dia tidak datang hari ini? Baik. Para tamu terhormat,
Saya sangat menyesal, tapi Tuan Zhu tidak bisa hadir, karena ada urusan mendesak. Selanjutnya investor misterius kita. Tuan Ya akan menyampaikan pidato. Mohon tepuk tangannya. Xu Qingya. Mungkinkah dia adalah Tuan Ya yang misterius itu? Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin Tuan Ya. Dia adalah mahasiswa termiskin di kelas kita. Itu benar. Tuan Ya tidak mungkin seorang wanita. Dia pasti berpura-pura menjadi Tuan Ya hanya untuk mempermalukan The kita. film was Selamat malam translated semuanya. and Saya narrated adalah by perwakilan Ed investasi Media. untuk Tuan Ya. Merupakan kehormatan besar bisa berada di sini malam ini. Semuanya dengarkan aku. Jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan Tuan Ya. Dia tidak lebih dari wanita yang aku buang, yang menyamar sebagai Tuan Ya hanya untuk mendapatkan perhatianku. Betapa hinanya. Tuan, Anda mengklaim dia bukan Tuan Ya? Bukti apa yang Anda miliki? Aku punya banyak. Aku seorang mahasiswa yang dibiayai oleh Tuan Ya. Dan dia hanya mahasiswa miskin. Beraninya dia memiliki nyali untuk menyebut dirinya Tuan Ya? Jadi dia adalah seorang murid yang dibiayai oleh Tuan Ya. Kalau begitu yang di atas panggung pasti palsu. Anda tidak bisa memastikan hal itu. Aku dengar bahwa Tuan Ya tidak pernah menghadiri konferensi investasi ini. Tepat sekali. Seperti yang diketahui semua orang. Tuan Ya hanya berinvestasi di bidang pendidikan dan tidak pernah menghadiri konferensi seperti ini. Dan alasan beliau datang hari ini semata-mata untuk berinvestasi pada murid kesayangannya, Song Wengxuan. Sejauh yang saya tahu, kamu sepertinya belum pernah bertemu dengan Tuan Ya juga. Apa yang membuatmu begitu yakin aku bukan Tuan Ya? Selama bertahun-tahun aku telah menerima jutaan investasi darinya. Dan kamu hanyalah seorang wanita yang akan menawar 3.000 yuan. Dan kamu masih mempermasalahkan hal kecil denganku. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Tuan Ya? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa membantumu bicara yang baik. Bagaimana jika aku adalah Tuan Ya? Jika kamu memang Tuan Ya, aku akan mengembalikan setiap sen yang telah diinvestasikan kepadaku selama bertahun-tahun. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Begitukah? Kita lihat saja nanti setelah undangannya ditunjukkan. Sejauh yang aku tahu, undangan Tuan Chu dan Tuan Ya berwarna hitam dan emas, sementara undangan kita yang lain berwarna merah. Xu Qingya, apakah kamu berani untuk mengeluarkan undanganmu dan membiarkan kami melihatnya? Kamu benar, apakah dia Tuan Ya? Akan jelas setelah undangannya diperlihatkan. Tepat sekali, mari kita lihat. Ada apa Xu Qingya takut? Kenapa aku tidak berani? Sebuah undangan hitam dan emas. Sudah dikonfirmasi. Ini memang undangan Tuan Ya. Dia tidak mungkin Tuan Ya. Bukankah kamu bilang, kamu ingin mengadu kepada Tuan Ya? Sekarang, setelah aku ada di sini, sudah saatnya memenuhi janjimu dan mengembalikan 8.500.000 yang telah kuinvestasikan padamu. Aku tidak percaya kamu adalah Tuan Ya. Semuanya aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahu kalian semua bahwa orang ini memiliki karakter yang rendah, kemampuan yang biasa-biasa saja, egois, dan berpikiran sempit. Dia sama sekali tidak layak untuk menerima investasi dari siapapun. Karena Tuan Ya sudah berbicara, aku mempercayai penilaian Tuan Ya. Dan aku juga mempercayai Tuan Ya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya mengamuk karena malu dan mencoba menjebak kita dengan sengaja. Dia sama sekali bukan Tuan Ya. Aku mengerti sekarang. Xu Qingya, kamu sama sekali bukan Tuan Ya. Kamu dijadikan simpanan oleh Tuan Ya. Itu satu-satunya alasan kamu punya undangan kan? Katakan sekali lagi, jika kamu berani. Xiang Yu, tenanglah. Weng Xuan, kalian semua. Mohon maaf saya tadi tidak memperhatikan. Tidak apa-apa. Aku akan membalas tamparan ini cepat atau lambat. Dasar jalang. Sudah aku bilang, kamu hanya wanita simpanan Tuan Ya. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki ini? Undangan hitam emas untuk bisa datang ke tempat kelas atas seperti ini dan masih berani menghasut pengawalmu untuk memukul orang. Diam jika kamu menyebarkan rumor tentangku lagi. Aku akan mematahkan kakimu. Xu Qingya katakan padaku yang sebenarnya. Kamu tinggal bersama Tuan Ya. Apa kamu melakukan ini untuk memenangkanku kembali? Memenangkanmu kembali. Sepertinya dengan orang sepertimu, berbicara baik-baik tidak ada gunanya. Karena kamu sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Kamu hanya perlu diberi pelajaran. Pinjamkan sabukmu sebentar. Memukul seseorang. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kamu sudah gila, Xu Qingya.
memukul seseorang. Shu Qingya ini adalah wilayah keluarga Su. Tidak sopan. Aku adalah bosmu, tapi kamu tidak tahu diri. Shu Qingya, ini adalah wilayah keluarga Su. Kamu berani membuat masalah di konferensi investasi tuan kedua Su. Apa kamu sudah bosan hidup? Aku akan mencari tuan kedua tuh sekarang juga. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka berdua sudah tamat. The film was Pengawal. translated and Tangkap wanita narrated ini by M untukku. Media. Apa yang kalian lakukan? Orang yang harus kalian tangkap adalah dia. Dia adalah orang yang berpura-pura menjadi tuan ya, dan membuat masalah di konferensi investasi. Halo Nona Muda. Nona Muda. Mengapa mereka memanggilmu Nona Muda? Tentu saja karena mereka semua adalah pengawalku. Apel. Tuan kedua Chu telah tiba. Wanita gila. Riwayatmu tamat. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Aku tamat. Aku belum membicarakan ini dengan paman. Mau kemana kamu? Apakah kamu benar-benar seorang pengawal yang dilatih oleh keluarga Syuku? Kenapa kamu begitu pengecut? Sudah kubilang, pengawal keluarga Su tidak perlu takut pada siapapun. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Apakah Anda mengenali mereka? Mungkin mereka orang baru yang ditugaskan untuk melindungi Nona Muda. Tuan kedua Zu, Anda sudah tiba. Itu dia yang menyamar sebagai tuan ya, dan membuat masalah di konferensi investasi Anda. Ini sudah berakhir. Zhu Heqin, kamu nakal sekali. Bukankah kamu punya urusan yang harus diselesaikan? Kenapa kamu sudah kembali? Su King. Di mana dia? Paman, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tuan kedua, ketua sudah di sini sekarang. Dia tiba di konferensi, tapi dia menolak untuk menemuiku. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Tuan kedua Zu, apakah kamu di sini untuk mencari investasi? Ya, di sini. Ini kartu namaku. Usir mereka berdua dari sini, mulai sekarang. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke konferensi investasiku. Tuan kedua Su Anda. Tidak dia yang menyebabkan masalah ini. Dia yang membuat keributan. Ya Tuhan, apa hubungannya itu denganku? Tuan kedua Su, terima kasih. Itu sudah sepantasnya. Lagi pula kamu adalah istri anak itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Fluku mungkin belum sembuh total. Aku merasa agak kurang sehat. Belum ada reaksi. Aku tidak percaya kamu tidak akan berinisiatif untuk membatalkan pertunangan. Peluk aku erat-erat. Apa? Cepat. Tuan kedua Su, aku merasa kurang sehat. Jadi aku akan pulang duluan. Kalian semua teruslah bekerja keras. Ya, Ayo pulang. seperti yang diharapkan dari sang ketua, progresnya sangat cepat. Anak itu terlihat sangat berantakan. Semuanya, konferensi investasi akan dilanjutkan. Pelan-pelan. Air. Siapa sebenarnya bosnya? Dan siapa pengawalnya di sini? Tunggu di sana. Aku akan mengambilkanmu air. Qingya. Jangan pergi. Ini.
Kingya. Kingya. Siapa yang memberimu izin untuk memanggilku seperti itu? Ingat, saat kita di rumah, kamu harus memanggilku Nona Muda. Ya. Nona Muda. The film was translated and Berikan narrated surat by undangannya Media. padaku. Surat undangan ini milikmu. Karena itu milikku, seharusnya itu ada padaku. Nona Muda. Bolehkah aku menyimpan surat undangannya? Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Dia. Mungkinkah dia tergila-gila padaku? Terserah kamu saja. Karena kamu sudah bangun. Minumlah obatmu. Hampir saja. Dia menghadiri reuni alumni hari ini. Dia seharusnya berpakaian sedikit lebih formal. Juk ini akan sangat cocok untuknya. Bukankah dia seharusnya pergi ke reuni alumni? Kenapa kamu? Katanya temannya adalah kembali ke kampus. Jadi kita harus memakai seragam sekolah. Apa itu yang ada di tanganmu? Ini hadiah untukmu. Hadiah darimu. Apakah kamu menyukainya? Kamu yakin? Bukankah ini dari Suheking? Berbohong itu bukan kebiasaan yang baik. Kebetulan aku sedang berada di toko itu hari itu. Pelayan toko bilang, ini sudah dipesan oleh Suheking. Benar. Dia yang mengirimnya. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kamu tidak cemburu kan? Itulah sebabnya kamu bilang, hadiah itu darimu. Memangnya dia orang seperti apa? Memberi hadiah dengan begitu santai, tanpa memeriksa, apakah itu pantas? Sama sekali tidak cocok dengan pakaianku. Lain kali jangan asal. Terima barang yang dia The kirim. film was translated and narrated by Dimengerti aku Media. akan mengingatnya. Ada apa ini? Kenapa dia terlihat semakin kecewa? Ayo pergi, temani aku ke reuni alumni. Membelinya langsung dari orang terkaya di negeri ini. Benarkah? Tentu saja itu asli. Hanya ada satu. Shukingnya menginginkannya. Tapi pria tua itu bahkan tidak mau membelikannya untuknya. Itu hanya perhiasan palsu. Apa yang perlu dipamerkan? Sukingnya, aku sarankan kamu berhenti bersikap sinis. Hanya karena kamu tidak bisa memilikinya. Ini adalah sesuatu yang kubeli dengan harga mahal. Seberapa besar harga fantastis ini? Barang 9.900 dapat gratis ongkir. Kita semua teman sekelas di sini. Meskipun kamu putus dengan Wang Xuan, tidak perlu begitu pahit. Wang Xuan, setidaknya sekarang dia pemilik bisnis kecil dan sangat dihargai oleh tuan ya. Pastilah dia mampu membeli perhiasan. Ya ampun. Dia hanya cemburu dan picik. Cemburu padamu. Aku bilang yang ada di lehermu itu palsu. Tentu saja karena yang ada di tanganku ini yang asli. Yang ada di tanganmu itu asli? Lelucon macam apa ini? Kalung ini dibuat khusus oleh Chu Heking. Tuan Chu, khusus untuk istrinya. Mungkinkah kamu ini istri Chu Heking? Itu benar. Kingya memang istri Su Haking. Benarkah? Kamu istri dari orang terkaya. Palsu. Aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Su Heking. Dia hanya mengoceh tidak jelas. Dia tahu aku sedang berusaha mencari Su Heking untuk membatalkan perjodohan kita, tapi dia terus menyeretku ke dalam dramanya. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membenciku sampai sebegitunya? Konyol. Istri orang terkaya katanya. Kamu pasti bermimpi di siang bolong setiap hari. Sukingnya, aku adalah pria terbaik yang pernah kamu temui. Jadi berhentilah The film membuang was waktumu. translated Berfantasi and tentang menikahi orang narrated by terkaya. M. Kamu Media. seharusnya lebih memikirkan bagaimana cara memohon padaku untuk menerimamu kembali. Benar teman sekelas. Jangan terlalu sombong. Diam.
Ucapkan satu kata lagi dan lihat apa yang akan terjadi. Sudah cukup Xiang Yu? Baik kepala sekolah, saya akan segera ke sana. Ayo pergi. Apa yang dia banggakan? Dia hanyalah pengawal rendahan. Tepat sekali. Berlagak seperti pewaris saja. Bukankah dia baru saja menempel pada pria kaya? Aku tidak percaya. Apa yang perlu dia ragukan? Jika bukan karena dukungan finansial MOI, apakah dia akan mencapai apapun hari ini? Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi akan kuungkap identitasmu. Untuk mengungkap identitasmu, Kalau begitu saya merepotkan Anda kepala sekolah. sama sekali tidak merepotkan. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa hakmu menggeledah tasku? Semuanya kemarilah lihat. Beberapa orang benar-benar munafik. Mereka membawa barang palsu, tapi bersikeras mengatakan bahwa milik orang lain itu palsu. Punya kamu itu palsu. Punya Qingya yang asli. Jika milikmu itu benar-benar asli, kenapa kamu tidak memakainya? Menyimpannya di dalam tas. Situasi menentukan perhiasan apa yang harus dikenakan. Tema reuni ini adalah kembali ke masa sekolah kita. Memakai sesuatu yang mencolok seperti itu. Tidakkah menurutmu itu norak? Jika itu asli, mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Kurasa itu karena kamu melihat yang asli pada si Huan, dan kamu terlalu malu untuk mengeluarkan milikmu. Memalukan sekali. Semuanya, kepala sekolah. Ada satu hal yang ingin saya umumkan kepada semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyambut mereka yang telah lulus dari kelas 187. Kembali untuk mengunjungi alma mater mereka. Mengenai kelasmu, kalian semua dibiayai oleh Tuan Ya. Mengenai Tuan Ya, saya ingin memperkenalkan beliau kepada semuanya. Mengenai Tuan Ya, aku juga punya beberapa hal yang ingin aku bagikan kepada kalian semua. Seperti yang kalian tahu, aku adalah mahasiswa favorit Tuan Ya. Dia tidak hanya membiayai pendidikanku, tapi dia juga membiayai awal mula perusahaanku. Baru-baru ini, perusahaanku ingin melakukan ekspansi. Jika ada di antara kalian yang tertarik untuk berinvestasi padaku, jangan ragu untuk datang bicara denganku. Aku akan memimpin semuanya untuk mencari uang bersama, oke? Ayo. Benarkah kalau begitu aku juga ingin berinvestasi? Wang Xuan kita benar-benar talenta muda. Dia mencari uangnya sendiri dan masih ingin mengajak semua orang mencari keuntungan. Kak Wang Xuan hitung aku juga. Aku juga akan berinvestasi. Perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, tapi punya begitu banyak orang yang mengikuti untuk berinvestasi. Sungguh menggelikan. Su Qingya, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Perusahaanku baik-baik saja. Apa kamu tidak tahu? Apakah itu bagus atau tidak? Wanita hina. Apa kamu tahu apa itu investasi? Apa kamu mengerti bisnis? Semuanya percayalah padaku. Aku pasti akan menjadi Zhu Heking berikutnya. Menjadi legenda bisnis. Dan membawa semua orang menuju kekayaan. Su Heking. Su Heking ini lagi. Aku benar-benar mulai semakin membencinya. Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, bukan? Pengawal siapa kamu? Punya kamu. Kalau begitu kamu harus ikut denganku mengutuknya. Sebut dia tidak tahu malu. Cepat. Su Heking tidak tahu malu. Sudah selesai. Minggir. Teman-teman sekalian, selama bertahun-tahun, Tuan Ya telah membiayai kalian semua secara anonim. Bisa saya katakan bahwa semuanya cukup penasaran. Kalian tidak tahu siapa Tuan Ya sebenarnya. Sebenarnya, Tuan Ya adalah seorang murid di kelas kita. Apel. Dia adalah Su Qingya. Kepala sekolah. Anda pasti terlalu banyak minum. Bagaimana mungkin Tuan Ya adalah dia? Tepat sekali. Xu Qingya adalah mahasiswa termiskin di kelas kita. Benar. Bagaimana mungkin dia yang membiayai kita? Bagaimana mungkin tidak? Saya punya catatan. Setiap dana hibah di sini, selain itu Su Qingya adalah pewaris dari agensi pengawal teratas di negara kita. Pewaris muda keluarga Shu. Qingya. Jadi kamu benar-benar pewaris keluarga Shu. Dan Tuan Ya yang selama ini membiayaiku. Kamu. Lalu kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan. Kamu tidak akan punya apa? Tidak akan bersamaku.
Belum terlambat sekarang setelah kamu tahu semuanya. Perusahaan Wengsuan berada di ambang kebangkrutan. Aku tidak akan menginvestasikan 1 sen pun. Jika kalian ingin berinvestasi, silakan saja. Karena tuannya sudah bicara, aku tidak akan berinvestasi. Aku juga tidak akan melakukannya. Aku juga. Xiao Zhan, kalian harus percaya padaku. Aku pasti bisa membalikan keadaan perusahaan. Xiao Li. Saudara Wang. Qingye. Apa kamu melakukan ini untuk memaksaku kembali ke pihakmu? Jika aku kembali bersamamu, apakah kamu bersedia untuk terus membiayai perusahaanku? Orang sepertimu. Gratis pun, aku tak akan menerimanya. Apa yang kamu pikirkan? Karena Sukinya adalah tuan ya, maka giok yang dipakai si Huan pasti yang palsu, memakai perhiasan palsu, dan memamerkannya. Munafik sekali. Tidak milikku asli. Miliknya lah yang palsu. Orang kaya pun memakai barang palsu. Keras kepala sampai akhir. Aku ingat kepala sekolah. Cukup paham soal giok. Mungkin kita bisa memintanya untuk melihatnya. Baiklah, biar kulihat. Yang dipakai si Huan ini sebenarnya terlihat asli. Tapi milikinya terlihat seperti plastik. Mustahil. Bagaimana mungkin apa yang kuberikan adalah barang palsu? Jeti, kamu pengawal rendahan itu yang memberikannya. Pantas saja itu plastik. Dan menyebut dirimu pewaris. Apa kamu tidak malu memakai barang palsu? Jadi orang kaya pun memakai barang palsu. Kamu yang memberikannya. Maksudku adalah, barang ini adalah sesuatu yang kupilih sendiri di toko. Ini tidak mungkin palsu. Aku percaya padamu. Kepala sekolah, mungkinkah Anda salah paham? Baiklah, biar kulihat lagi. Tapi perhiasanmu ini benar-benar terlihat seperti palsu. Sekilas saja sudah terlihat palsu. Bagaimana bisa begitu? Aku ingat merek ini diinvestasikan oleh Zhu Heiqin. Apapun yang dibeli dari keluarganya, dilengkapi dengan layanan verifikasi di tempat. Jika kamu membeli barang palsu, mereka akan memberikan kompensasi 10 kali lipat di tempat. Kalau begitu, aku akan menelepon hotline mereka. Aku akan meminta mereka mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tidak. Aku sudah membeli yang palsu. Apa gunanya memeriksanya lebih jauh lagi? Tidak. Itu harus diverifikasi. Karyawan biasa belum tentu mengenaliku. Seharusnya tidak masalah. Apa kamu takut untuk diverifikasi? Apa kamu takut mereka akan tahu bahwa kamu membeli barang palsu? Kenapa aku harus takut? Panggil mereka sekarang juga. Suruh mereka datang dan memverifikasinya. Dimengerti, kami segera mengirim seseorang ke sana. Apa yang terjadi? Seseorang butuh verifikasi produk. Merekalah yang membutuhkannya. Cinta seumur hidup. Bukankah ini yang disiapkan Zhu Heiqin? Untuk istrinya, cinta seumur hidup. Ini hadiah dari Zhu Heiqin untuk istrinya. Kami sama sekali tidak mengizinkan barang palsu. Saya akan menangani ini secara pribadi. Mari kita buat ini menarik. Siapapun yang kalah harus membayar 1 juta kepada yang lain. Bagaimana? Tidak, ini sekolah. Tidak boleh ada perjudian. Kalau begitu bagaimana dengan ini? Siapapun yang kalah harus berlutut di depan yang lain. Bagaimana? Itu juga tidak bisa. Kepala sekolah, tolong, jangan ikut campur. Kami sudah mengendalikannya, ayo pergi. Bagaimana? Apa kamu mau menerima taruhannya atau tidak? Baik, tantangan diterima. Siapa itu yang perlu memverifikasi produk kami? Zhu. Nyonya Zhu. Aku bukan istrinya. Panggil saja aku Nona Su. Bisakah Anda memeriksanya dan beritahu saya apakah ini asli atau palsu? Kenapa kamu tiba-tiba memakai topeng? Kamu sedang berakting. Untung aku menyiapkan masker sebelumnya. Nona Shu, apakah kamu yakin bahwa Zhu Heiqin memberikannya padamu? Ya, itu darinya. Tapi ini jelas palsu. Palsu. Itu palsu. Akui saja itu palsu. Masih tidak mau mengaku. Bersiaplah. Berlututlah.
Ayo lihatlah baik-baik. Katakan pada semua orang dengan The lantang. film was Apakah ini asli translated atau and palsu? narrated by Benar. M Media. Ini yang asli. Kenapa kilo miliknya jauh lebih bagus daripada milikku? Mungkinkah apa yang Wang Xun berikan padaku itu palsu? Semuanya kemarilah lihat. Dia memakai barang palsu. Bagus sekali Su Hacking. Beraninya kamu memberiku barang palsu. Apakah itu kamu? Shukingnya, taruhan tetaplah taruhan, berlututlah sekarang. Ayo cepatlah. Siapa bilang milik Nona Shu? Pasti palsu. Tadi kamu bilang bahwa Yang palsu ini. Aku tidak tahu milik siapa itu. Tapi yang asli ini, pasti milik Nona Shu. Untuk harta karun, seunik ini, setiap potong memiliki nama pemilik yang terukir di bagian belakang. Dan yang satu ini, memiliki huruf terakhir dari nama. Nona Shu terukir di atasnya. kamu menukar barang-barangku. Apakah ini sungguhan? Yang asli di tangan si Huan, itu milik Shukingnya. Yang palsu di tangan Shukingnya adalah milik si Huan. Bukankah kamu bilang, tidak ada masalah dengan perusahaan? Bagaimana bisa kamu memberikan barang tiruan kepada pacarmu? Kupikir kamu benar-benar telah sukses. Tapi aku tidak menyangka kamu hanya pamer. Apa kamu sudah puas sekarang? Membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Bagaimana mungkin aku bisa menyukai wanita munafik seperti dirimu? Siapa yang munafik di sini? Kamu memberiku barang palsu lalu menyebutku munafik. Cukup, ayo pergi. Menyebarkan rumor dan memfitnah nona muda kami. Kamu Pikir kamu bisa pergi begitu saja? apa yang sedang kamu coba lakukan? Minta maaf. Bagaimanapun kita semua teman sekelas. Lagi pula aku masih mantan pacar Nona muda. Jika kamu ingin aku berlutut, sebaiknya kamu tanya, apakah Nona muda bersedia membiarkanku? Aku benar-benar tidak rela membiarkanmu. Kingya, aku tahu kamu tidak akan. Bagaimana kalau begini? Kamu minta maaf padaku dan buang harga dirimu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk kembali bersamamu. Song Wengshuan. Baik. Kemarilah. Ini pacarku. Dia bukan orang yang bisa kamu panggil senaknya dan menyuruhnya datang berlarian. Wengshuan, Apa yang kamu lakukan? syukinya kamu sudah keterlaluan. Kita semua teman sekelas. Apa perlu sampai sejauh ini hanya karena lelucon? Aku juga hanya bercanda. Apa? Kamu tidak suka lelucon ini? Ada 10 juta di kartu ini. Siapapun yang menghajar mereka berdua hari ini, sampai mereka tidak bisa dikenali oleh ibu mereka sendiri, uang ini milikmu. Pukul dia, pukul dia. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kartu ini tidak memiliki kata sandi. Ambil dan bagi rata. Mulai sekarang, jika ada yang menyebarkan rumor tentangku lagi, terimalah konsekuensinya. Kembalikan ini padamu. Mengembalikannya padaku. Dia tahu identitasku. Ambil ini dan kembalikan ke Su Hacking. Mulai sekarang apapun yang dia kirim, kamu tidak diizinkan menerimanya. Dimengerti. Sebenarnya dibandingkan dengan hadiah yang dia kirim, aku lebih menginginkan yang kamu kirim. Benarkah? Selama itu darimu, aku menyukainya terlepas dari nilainya. Tunggu aku. Mau kemana kamu? Untuk membelikanmu hadiah. Kenapa kamu belum kembali? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini lagi?
The film was translated and narrated by M Media. Halo ayah. Tes apa? Aku mengerti. Aku akan kembali. Gawat-gawat. Ada apa? Tes kebugaran fisik tahunan keluargaku. Kamu harus menemaniku kembali saat waktunya tiba. Tapi aku belum berlatih selama setahun penuh. Jika aku tidak lulus, ayahku pasti akan memberiku pelatihan neraka. Aku akan menemui ayah mertua. Apa yang harus kulakukan? Ibu, berhenti bercanda. Tunjukkan perhatian pada putramu. Apa yang sulit dari itu? Tembakau enak, anggur enak, makanan enak. Itu sudah cukup untuk menangani orang tuamu. Masalah utamanya adalah identitasku masih harus dirahasiakan untuk beberapa saat lagi. Jika calon ayah mertuaku tahu, maka Ya ampun, kamu sangat lamban. Aku bahkan belum mendapatkan menantuku kembali. Baiklah, serahkan ini padaku. tarik. Lepaskan. Bagus. Benar-benar putriku. Putri Su Guanghan. Ayah, Siapa ini? Xiang Yu, pengawal yang ayah tugaskan padaku. Apa ayah tidak ingat? Begitu kah? Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan anak dari keluarga Zhu itu? Ayah, tatapan macam apa itu? Dia jauh lebih tampan daripada Su Heking. Aku tidak ingat. Kita memiliki pengawal seperti dia di keluarga. Mungkinkah ada masalah dengan identitas Xiang Yu? Ayah hanya bercanda denganmu? Zhang Yu adalah pengawal yang ayah tugaskan padaku. Dia juga yang paling tampan. Anak muda, teruslah bekerja dengan baik. Dan kamu, jika kamu tidak lulus penilaian, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Ayah, Baik-baik, lanjutkan. lanjutkan. Silakan duduk. Ya, tidak perlu tuan. Aku tahu setiap satu dari pengawal keluarga Su kita. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Sebenarnya aku adalah Zhu Heqin, ketua grup Zuno. Ibumu, dia sudah menghubungiku. Kamu anak muda. Apakah kamu menyukai kimia kita saat kalian masih sekolah? ya tuan. Perasaanku pada Qingya tulus. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian anak muda. Tapi jika kamu berani memperlakukan kimia kita dengan buruk, gelarku sebagai juara bela diri nasional itu bukan sekadar pajangan. Tidak, tidak paman. Hari ini adalah ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ulang tahunku tidak penting. Siapa bilang itu tidak penting? Ayo, aku akan mengajakmu membuat kue.
Bagus sekali kamu. Berani-beraninya mengoleskan krim ke wajahku. Aku tidak. Kamu tidak. Kamu mengoleskannya padaku. Jadi aku melakukannya juga. Selamat ulang tahun. Buatlah permohonan. Aku ingin bersamamu selamanya. Tidak akan terkabul jika kamu mengucapkannya dengan keras. Selamat ulang tahun. Halo, pesanan makanan Anda telah tiba. Kamu yang memesan ini. Ini adalah hidangan ulang tahun yang dipesan Nona Jiang An untuk Tuan Xiang Yu. Pesanan telah dikirim. Selamat menikmati hidangan Anda. Bibi Jiang benar-benar terlalu baik padamu ya. Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Apakah dia? Memang benar. Mungkin. Itu hanya karena dia baik. Itu benar. Bibi Jiang selalu menjadi orang yang sangat baik. Ayo, bersulang. Silakan, kalau begitu. Permohonan apa yang kamu miliki? Apakah kamu menginginkan mobil mewah atau rumah besar? Akan kukabulkan apapun itu. Keinginanku adalah aku hanya berharap kamu sedikit lebih menyukaiku. Hanya itu yang kamu inginkan. Apakah kamu meremehkanku? Coba lagi. Kalau begitu, The film was translated Aku and akan membelikanmu narrated pakaian. by M Media. Kamu membelikanku pakaian. aku ingin melihatmu memakainya. Pakaian yang kubelikan untukmu. Oke. Ayo kita beli pakaian. Ayo pergi. Apakah kamu menyukainya? Bukankah kamu bilang akan membelikanku pakaian? Pakaian yang kumaksud adalah, Kenapa kamu tidak memilih? Bukankah ini pakaian? Apakah terlihat bagus? yaitu terlihat bagus. Tapi, bukankah itu akan sedikit terlalu besar? Itu benar. Itu benar, tapi tidak apa-apa. Aku akan tumbuh besar nanti. Bagaimana dengan yang ini? Apakah yang ini terlihat bagus? Itu terlihat bagus. Terlihat bagus. Semua ini terlihat sangat bagus. Bolehkah aku hanya mengambil satu? Bolehkah aku mengambil semuanya? Apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Kamu tidak akan menyesal. Baiklah. Kalau begitu, kita ambil semuanya. Masukkan ke tagihan kartu. Bebankan ke kartu. Ini barang-barang dan kartu banemu. Tolong simpan baik-baik. Kau beli sebanyak itu, apa bisa habis dipakai? Kenapa aku tidak bisa memakainya? Aku akan memakai satu set pakaian sehari. Aku tidak akan mengulang pakaian selama setahun penuh. Apa kamu mau lihat? Apa kamu mau lihat? Baiklah, ayo pulang. Rumah? Rumah? Ambil saja yang ini.
Ukuran karat ini sangat besar. Tidak bisakah kamu memilih yang lebih kecil? Kamu tahu, perusahaan sedang tidak baik-baik saja sekarang. Ini perhiasan pernikahan kita. Jika kamu membelinya terlalu kecil, bagaimana orang lain memandangku? Bagaimana mereka bisa meremehkanmu? Aku tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa kamu begitu gila harta. Aku matre. Kita tumbuh bersama. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu pikirkan? Kamu baru saja tahu bahwa Shu Qingye adalah seorang pewaris. Dan kamu berpikir untuk kembali bersamanya kan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Apakah kalian berdua sudah memutuskan? Mana yang ingin kalian pilih? Jika belum memutuskan, kalian bisa kembali besok. Sudah sangat larut. Toko kami akan segera tutup. Apa maksudmu dengan itu? Apa menurutmu kami tidak mampu membelinya? Pembeli adalah raja. Apa kamu tidak tahu itu? Maaf, bukan itu maksudku. Maksudku, kamu meremehkanku. Kalian semua meremehkanku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pelayan rendahan. Beraninya kamu meremehkanku. Berhenti atau aku akan panggil polisi. Silakan panggil polisi, panggil mereka. Biar ku beritahu sesuatu. Dengan sikap layananmu yang seperti itu, aku akan tetap berada di pihak yang benar meskipun kamu memanggil polisi. Cukup, berhenti bertingkah gila. Qingye. Untunglah, dia masih memiliki perasaan padaku. Shu Qingye, kamu lagi iblis. Aku akan melawanmu sampai akhir. Qingye, aku tahu itu. Kamu masih memiliki perasaan padaku. Kamu brengsek. Saudara Wang Xuan, kamu tidak apa-apa. Kalian berdua adalah orang yang mengerikan. Orang mengerikan, orang mengerikan. Song Wang Xuan. Orang mengerikan. Apa kamu benar-benar seorang pria? Orang mengerikan. Kamu gila. Aku akan melawanmu sampai akhir. Xiang Yu. Berhenti. Jangan ada yang membuat keributan di toko ini. The film was translated Apa and ini? narrated by M Media. Kembalikan. Ini milikku. Pengawalku membelikannya untukku. Pengawalmu yang membelikannya untukmu. Shu Qingye, kamu benar-benar tidak tahu malu. Memalukan sekali. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar harus semurah itu? Bagaimana dengan dia? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menilainya. Kemari sekarang juga. Buang mereka berdua keluar. Ya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Sampai jumpa. Tampan. Kenapa kamu pergi? Apakah aku benar-benar tidak menarik?
Nona Daisy menolak untuk berbicara dengan orang lain. Dia hanya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Baiklah, aku mengerti. Apa yang terjadi? Nona muda, Datang. 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 sarapan sudah siap. Apakah kamu sudah mencoba semua yang kamu beli tadi malam? Apakah ada yang tidak pas? Apa maksudmu tidak pas? Ini. Itu. Semua ini terlihat sangat bagus. Bolehkah aku hanya mengambil satu? Bolehkah aku mengambil semuanya? Apakah kamu yakin menginginkan semuanya? Tidak ada penyesalan. Baiklah. Kalau begitu, beli semuanya. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Keluar, keluar, Tunggu sebentar. keluar. Aku punya sesuatu yang lain untuk dikatakan. Aku ingin meminta cuti 1 hari lagi. Dikabulkan, dikabulkan. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar. Memalukan sekali. Apa kamu sudah memesan kue yang kuminta? Apa sudah selesai? Sudah selesai. Bukankah kamu membenci Shukingnya? Kenapa kamu menyuruhku memesan kue dari tokonya? Aku dengar bahwa calon suami Shukingnya, Chu Heking, akan datang ke hotel ini hari ini untuk urusan bisnis. Jelas, aku ingin dia dipermalukan di depan calon suaminya. Dan pertunangannya dibatalkan di depan umum. The film was translated and narrated by M. Hei, Media. aku yang membayar ini. Kemana kamu membawa kueku? Di mana pengawalmu itu? Kenapa dia tidak bersamamu? Apa urusannya denganmu? Karena ini kuemu. Tanda tangani untuknya. Tunggu. Sampai kue ini dimakan. Kamu tidak boleh pergi. Jika ada yang salah dengan kuenya, siapa yang harus aku mintai pertanggungjawaban? Si Huan kamu. King Ye, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tahu aku akan menikah dan datang ke sini untuk merebutku kembali? Apakah kamu sakit jiwa? Siapa yang ingin memenangkanmu kembali? Kita teman lama. Tetaplah untuk makan. Kamu begitu ingin pergi. Mungkinkah kamu masih mengharapkan Weng Xuanku? Baiklah, aku akan tinggal. King Ye, Masukkan obat ini ke dalam anggur nanti. Apa yang terjadi? Tunggu. Ada yang salah dengan anggurnya. King Ye. Aku tahu dia masih memiliki perasaan padaku. King Ye, aku tahu kamu masih mencintaiku. Ayo kita kembali bersama. Song Wengxun, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di dalam sana? Kenapa ramai sekali? Aku dengar, itu mantan pacar pengantin pria, datang untuk mengacaukan pernikahan. Bukankah ini pernikahan mantan pacar Nona? Mantan pacar yang mana? Seingatku namanya King Ye. Ayo kita kembali bersama. Ini cincinku. Lepaskan. Song Wengxuan, hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku adalah pengantinmu. Apa kamu benar-benar berniat untuk mempermalukanku di depan semua teman dan keluarga ini? King Ye, Lepaskan. King Ye,
Xiang Yu, Lepaskan. Tidak. Apakah kamu minta dipukul? kamu tidak apa-apa. Kinya sudah setuju untuk menikah denganku. Kamu pikir kamu siapa? Pengawal kotor. Apa hakmu ikut campur? Siapa aku? Aku kekasihnya. Shu Qingya, aku telah merekam semuanya yang dilakukan kamu dan pengawalmu. Calon suamimu, Chu Hacking akan segera ke sini. Jika kamu berani berselingkuh dari keluarga Chu, baik kamu maupun pengawalmu akan tamat. Hacking, ada yang salah. Apakah ini istrimu? Hacking, Nona Deish, mengenai konferensi investasi. Silakan ikut saya ke atas agar kita bisa bicara. baiklah. Kinya, Wang Xuan, mau kemana kamu? Pernikahan kita belum selesai. lepaskan. Jangan lakukan ini. Aku mohon. Jangan pergi. Tolong tunggu sampai kita menyelesaikan pernikahannya. Bisa kamu lakukan itu? Jika dia menikahinya, maka tidak ada kesempatan bagiku dan Kinya. Aku jelas pantas mendapatkan yang lebih baik. Wang Xuan, kembalilah. Wang Xuan. Kembalilah, kembalilah. Wang Xuan, The film was translated and narrated by M Media. Shu Qingya. Kalian berdua telah membuatku menjadi bahan tertawaan di pernikahanku sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Lepaskan aku bisa berjalan sendiri. Xiang Yu, kamu sudah kelewatan. Apakah kamu sangat menyukainya? Dia sudah akan menikah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya di dalam hatimu. Selama aku di sini, kamu adalah milikku seorang. Aku tidak peduli seberapa besar kamu menyukainya di dalam hatimu. Selama aku di sini, kamu adalah milikku seorang. Apakah dia cemburu? Bibi Jiang, apa yang membawamu ke sini? Qingya, paman kedua Hacking, mendapat kepiting raja, dan ingin kamu datang untuk makan. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponmu? Di mana pengawalmu? Dia ada urusan dan pergi keluar. Bibi, ayo pergi. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar akan memakai itu? Kalau begitu aku akan pergi berganti pakaian. Silakan. Bibi, apa yang kamu butuhkan? Biar ku bantu. Aku cukup haus. Minumlah air. Biar ku tuangkan untukmu. Ya, ya, ya. Bibi Jiang. Bibi. Bibi. Ada pencuri di rumahmu. Bagaimana mungkin? Apa kamu yakin tidak salah lihat? Aku jelas melihat bayangan. Bibi.
Bibi. Putraku tidak ada di sini, tapi ada seseorang di kamar menantuku. Mungkinkah? Bibi. Dan mereka bahkan tidak berpakaian. Mereka sedang bermesraan di sana. Mungkin mataku yang salah lihat. Kamu pergi ganti baju. Santai saja, aku akan mulai memasak. Hati-hati, Bibi. Xiang Yu? Tadi kau bersembunyi di sana. Seperti ini, Bibi Jiang bahkan tidak menyadari keberadaanmu. Benar. Mungkin. Ada terlalu banyak pakaian menghalangi pandangannya. Syukurlah. Apakah aku benar-benar memalukan untuk dilihat? Bukan karena aku malu untuk terlihat. Hanya saja Bibi Jiang sudah sejak dulu menganggapku seperti putrinya sendiri. Aku takut dia akan kecewa padaku jika dia tahu. Bibi jangan terlalu lelah. Biarkan Xiang Yu yang melakukannya. Dia cukup cekatan di dapur. Dia tidak bisa memasak. Biarkan dirimu sedikit pamer. Apa? Bibi, istirahatlah. Tidak perlu. Ayo kamu istirahat. Aku yang akan melakukannya. Si kecil ini. Ayolah Bibi. Lihat itu. Dia benar-benar bisa memasak. Dia bahkan rela mempelajari segalanya demi istrinya. Kita akan duduk di luar sebentar. Baiklah. Menantu ini. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Ada apa, Bibi? Benar. Biar The kutunjukkan film was sesuatu. translated and narrated by M Media. Lihat ini. Penuh dengan foto Chu Hacking. Lihat, dia sudah berukuran seperti ini sejak kecil. Selalu lapar. Lalu, bagaimana dia bisa menurunkan semua berat badannya itu? Aku ingat saat SMA, dia sangat gemuk. Dia kehilangan segalanya demi cinta. Lihat betapa lucunya. Bagaimana bisa? Ada apa? Bibi, foto ini. Bolehkah aku mengambilnya untuk melihatnya? Tentu. Ini? Ini? Xiang Yu? Keluarlah sebentar. Ada apa nona muda? Bagaimana bisa terlihat begitu mirip? Bibi, Su Hacking ini, tahi lalat di hidungnya. Apakah sudah ada sejak dia kecil? Coba kulihat, tahi lalat apa? Itu bukan tahi lalat. Ini tinta. Tinta. Kan? Itu tinta. Aku yang menaruhnya di sana. Menurutmu lucu kan? Itu cukup lucu. Lupakan itu. Apakah makan malam sudah siap? Ayo, mari makan. Favoritmu? Kepiting Raja Alaska. Tidak akan enak kalau dingin. Ayo pergi. Ayo mari makan. Serius. Pertama, adalah pengawasan. Melalui pengawasan, kita akan menemukan alamat selingkuhannya. Begitu kita menemukannya, aku akan mencari cara untuk mengajaknya keluar. Itu bisa berhasil. Nona muda. Kau di sini. Di mana pacarmu? Dia belum sampai. Dia mungkin akan sedikit terlambat. Kalian berdua duluan saja. Baiklah, kita berangkat sekarang. Tentu. Ayo pergi. Hujan. Ada payung The di film mobil. was Aku akan translated mengambilnya. and narrated by M Media. Kingnya. Kenapa kamu belum pergi? Hujan jadi Xiang Yu pergi ke mobil untuk mengambil payung. Pacarmu masih belum sampai. Ikut aku. Tidak perlu. Kingnya. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu kubicarakan padamu. Aku dan pacarku sudah menikah.
Apa? Sayang, aku di sini untuk menjemputmu. Suami. Su Haiking. Kau bilang, dia suamimu. Dia jelas-jelas pasangan perjodohanku. Chu Haiking. Mustahil. Dia suamiku Zhang Yu. Siapa kau sebenarnya? Aku. Apa yang harus kulakukan, Presiden? Kingnya. Apakah kamu mungkin salah orang? Dari sudut manapun, dia tidak terlihat seperti Presiden Grup Sunwoo, Chu Haiking. Mustahil. Bahkan jika aku salah tidak masalah. Tapi Bibi Jiang adalah ibu kandungnya. Bagaimana mungkin dia salah? Dan paman keduanya. Mungkinkah semua orang salah? Mungkinkah Ting Ting adalah wanita simpanan yang dipelihara Su Haiking? Zhang Yu, katakan yang sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Aku. Ting Ting. Bagaimana kau bertemu dengannya? Teman kencan buta. Jadi kamu benar-benar Presiden Grup Sunwoo. Kenapa kamu membohongiku? Sepertinya kita semua telah dibohongi olehnya. Dia hanyalah seorang bajingan bermuka dua. Menikah denganku di satu sisi, sementara tetap menjeratku. Dengan pernikahan perjodohan kita, Zhang Yu, semua yang dia katakan benar. Kamu benar-benar membohongiku. Aku bukan. Aku tidak. Sekarang apa? Haruskah aku memberitahu Kingnya yang sebenarnya sekarang? Tapi dia terlihat sangat marah. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Kamu brengsek. Berhenti. Kalian semua salah paham. Aku bukan Zu Haiking. Zu Haiking yang asli adalah orang lain. Mari kita lihat cerita, apa yang bisa kau karang. Sebenarnya, Ayo teruslah mengarang. Gaji 5 kali lipat. sebenarnya akulah Zu Haiking. Tapi, istriku, aku punya alasan untuk merahasiakannya darimu. Biarkan aku pulang, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu pelan-pelan. Aku tidak percaya satu kata pun darimu. Kamu bajingan, pembohong. Baiklah, berhenti mengejarnya. Dia bisa lari, tapi dia tidak bisa bersembunyi. Ayo ke tempatku dulu. Kenapa? Kenapa dia harus membohongiku? Baiklah, jangan sia-siakan air matamu. Untuk bajingan seperti dia, itu tidak sepadan. Begitu aku menemukannya, aku akan membuatnya membayar. Tepat sekali. Begitu aku menemukannya, aku akan melucuti pakaiannya, mengalungkan papan padanya, dan mengaraknya keliling jalanan. Itu saja tidak cukup. Aku akan mencari karung, memasukkannya ke dalam, dan memberinya pelajaran. Baik, ayo pergi sekarang, dan mencarinya di perusahaannya. Dia mungkin sedang bersembunyi di sana. Bagus, ayo pergi. Ayo kita cegat dia di perusahaan. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Pergi. Media. Dia seharusnya sudah melihat pesan yang kukirim. Menjadi asisten sudah cukup sulit. Istriku bahkan tidak menginginkanku lagi. Di mana telurku? Su Haiking. Zhang Yu. Su Haiking. Su Haiking. Su Haiking. Berhenti hadang dia. Pukul aku.
Xiang Yu? Jiang Yu, jika kamu berani pergi hari ini, jangan salahkan aku. Aku mengakhiri pernikahan ini. Sayang, ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Aku tunggu sampai semua ini selesai, dan aku akan menjelaskan semuanya padamu di rumah. Sayang, aku percaya padamu. Ting Ting, Benarkah sayang? Aku tahu kamu yang terbaik. aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Kingya. Tolong. Suhe King. Jiang Yu. Ting Ting. Ting Ting. Sayang, Ting Ting. Kau sudah sadar? Apa yang terjadi padaku? Dokter bilang kau hamil. Apa? Aku hamil. Jangan khawatir. Aku pasti akan membatalkan pertunangan dengan Suhe King. Dia masih suamimu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Tenang saja. Dan jalani hidupmu. Kingya. bos, berapa lama lagi Anda akan menyembunyikan kebenaran dari istri Anda? Mungkin sebaiknya Anda jujur saja padanya. Istriku semakin salah paham terhadapku. Aku tahu. Aku akan mencari waktu untuk mengatakan yang sebenarnya padanya soal istrimu. Pastikan kamu menjelaskannya dengan jelas padanya. Jangan biarkan hal itu memengaruhi hubunganmu. Baiklah, Ayo pulang. Apa? Pengawal itu adalah Chu Heking yang asli. sayang. Jujur saja lihat dirimu. Saat kita menikah, tidakkah kamu melihat dokumen pendaftaran rumah tanggaku? Bagaimana mungkin kamu masih meragukanku? Benar. Aku disesatkan oleh Kingya. Sayang, Sayang, peluk aku. kenapa kau terus menatapku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak. Nona muda. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Kue pelanggan sudah sampai, dan harus segera diantar. Apapun, itu beritahu aku saat kau kembali. Baiklah. Nona muda, ini adalah riset pasar makanan penutup di wilayah selatan yang Anda minta. Riset pasar selatan. Ya, Siapa kau sebenarnya? Kau sama sekali bukan pengawal yang dikirim oleh ayahku. Siapa kau? Aku. Jadi kau adalah Su Heking selama ini. Jadi selama ini, kau telah membohongiku. Kalian semua telah membohongiku. Aku merasa seperti lelucon. Seperti badut yang dipermainkan oleh kalian semua. Itu tidak benar, Kingya. Aku menyembunyikannya darimu karena kamu sangat menolak kejati diri saya yang sebenarnya. Aku ingin mengadopsi identitas baru dan memenangkan hatimu sekali lagi. Jangan sentuh aku. Aku sudah ditipu olehmu sekali setahun yang lalu. Setahun kemudian, aku ditipu lagi olehmu. Aku benar-benar bodoh. Sampai berpikir aku bisa tertipu oleh trik orang yang sama. 2 kali. The film was Kingya, ini translated salahku. Aku and seharusnya tidak narrated by merahasiakan M apapun Media. darimu. Jangan sentuh aku. Jika kamu semarah itu, maka pukul saja aku. Pukul aku. Selama itu bisa membantumu meluapkan amarah, aku akan melakukan apa saja. Itu yang kau katakan. Su Heking, aku beritahu padamu, aliansi pernikahan antara keluarga kita dengan ini batal. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergilah, Kingya. Jangan memaksaku pergi. keluar. Aku memohon padamu. Keluar, aku bilang keluar.
Renyahlah. Kingya, Nona muda, Kingya. Kingya, tolong dengarkan aku. Hentikan mobilnya. Tidak. Tidak. pergi sana. Si Huan. Bibi. Ada apa dengannya? Dia mendengar bahwa di pernikahan itu, mempelai pria kabur. Dia tidak bisa menerimanya. Dia datang ke sini untuk menunggu setiap hari. Apakah dia datang ke sini dan menunggu setiap hari? Itu benar. Dia sudah datang selama berhari-hari sekarang. Kasihan sekali. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku malah bersimpati padanya? Berhentikan mobilnya. Biarkan aku keluar. Aku harus kembali dan menikah. Si Huan. Kingya, Siapa yang memanggil namaku? Kingya. Jadi orang yang menyelamatkanku saat itu adalah Su Heking. Kingya, Dokter, bagaimana keadaan tangannya? Itu hanya luka permukaan. Berhati-hatilah saja, agar lukanya tidak terkena air untuk sementara waktu. Terima kasih dokter. The film was translated and narrated by M Media. apakah kepalamu masih sakit? Ini gegar otak ringan. Dokter bilang, aku akan baik-baik saja setelah observasi beberapa hari. Tanganmu. Apakah masih sakit? Bagaimana jika nanti meninggalkan bekas luka? Seorang pria tidak mempedulikan beberapa bekas luka. Lagi pula tangan ini sudah memiliki bekas luka. Apakah itu? Dari saat kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu. Dasar konyol.
Kenapa kamu menangis? Berhenti menangis. Jadi akulah yang konyol. Berhenti menangis. Aku menyiapkan hadiah untukmu. Apakah ini indah? King. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar kamu mengalami kecelakaan mobil. Jadi aku datang untuk melihatmu. Ayo kita bicara di luar. Baiklah. Tunggu aku kembali di sini. Kamu masih berani membawa barang-barang ini ke sini. King. Aku tahu aku salah. Ayo kita kembali bersama. Si Huan yang merayuku saat itu. Aku mengakuinya. Aku tidak bisa menahan godaan. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah selingkuh lagi. Aku hanya akan setia padamu. King. Diam. Aku tidak akan kembali padamu. Kamu yang berselingkuh, tapi kamu melimpahkan semua kesalahan kepada si Huan. Kamu bahkan kabur dari pernikahan kita, mempermalukan pengantin wanita di depan semua orang. Pria sepertimu, tanpa rasa tanggung jawab, tidak pantas untukku. Lagi pula, apa cincin ini palsu? King, perusahaanku bangkrut. Tapi jika kamu bersedia berinvestasi padaku, aku pasti akan bangkit kembali. Saat itu, aku akan membelikanmu cincin sebanyak yang kamu mau. Aku akan membeli apapun yang aku mau sendiri. Aku hanya ingin kamu menghilang dari pandanganku, mengerti? Aku tidak percaya kamu tidak mencintaiku lagi. Kamu bersikeras untuk bersamaku saat itu, membantuku dengan uang dan pengaruhmu. Apakah kamu bersikap seperti ini sekarang? Karena kamu sedang jual mahal. Satu-satunya alasan aku membantumu saat itu adalah karena aku pikir kamulah yang menyelamatkanku dari kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Karena ternyata bukan. Kamu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi itu alasannya? King sedang bersamanya. Itu karena hal ini. Seandainya aku tahu. 3 detik untuk pergi dari hadapanku. Tidak mau pergi ya? 3, 2, 1. Kamu mau pergi, tidak kamu pergi atau tidak? Aku pergi. Aku pikir kamu tahu bahwa akulah yang menyelamatkanmu. Jika aku tahu kamu pindah sekolah karena hal ini, aku pasti sudah. Tidak ada yang perlu disesali. Keadaan sudah baik seperti sekarang. Nasib sudah ditentukan oleh langit. Saya bersedia. Saran saya, berpikirlah dengan jernih. Pengkhianatan seorang pria terjadi sekali dan akan terjadi berkali-kali lagi. The film was Omong kosong translated apa yang and kamu bicarakan? narrated by Aku melamar Amrita. orang lain. Apa urusannya denganmu? Kamu hanya tidak tahan melihatku bahagia. Carl. Si Huan, percayalah padaku. Aku sudah berubah. Setelah kita menikah, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bahkan cincin pertunangannya pun palsu. Seberapa banyak janji murahan yang bisa dipercaya? Su King, apa maksudmu dengan itu? Si Huan, aku membiayaimu saat itu. Berharap kamu bisa melangkah ke dunia yang lebih luas. Bukan membuang waktumu berputar-putar di sekitar pria tidak berguna seperti ini. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Bulan depan adalah pernikahanku dengan Wen Xun. Kamu diundang untuk hadir.
Ayo pergi. Kenapa belum dimulai? Sudah 1 jam berlalu. Ada yang tidak beres. Pengantinnya tidak melihat pengantin wanita dimanapun. Apel. Cepat cari dia. Si Huan memintaku memberikan ini padamu. Si Huan. Itu benar, aku kabur dari pernikahan. Dia meninggalkanku di altar saat itu, membiarkanku menghadapi penghinaan itu sendirian. Sekarang aku mengembalikan apa yang kuterima. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku ingin dia kehilangan muka seperti yang aku alami. Tuan ya, ini Shukingnya. Terima kasih telah membiayai pendidikan saya bertahun-tahun yang lalu. Demi dia, aku melakukan banyak kesalahan. Tersesat oleh uang dan keinginan. Aku kehilangan arah. Aku bahkan melupakan tujuan awalku untuk menjadi seorang guru yang menginspirasi orang lain. Tapi sekarang, aku akan mengejar impianku. Sampai kita bertemu lagi, Si Huan. Ayo pergi. Pergi dan cari dia kalian semua. Cepat. Halo. Keluarlah, aku punya kejutan untukmu. Su King. Berikan padaku. Apa? Apa lagi? Berikan padaku. Apa maksudmu ini? Itu hanya buket bunga. Aku pikir kamu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membuangnya. Su Qingya. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan. Sayang. Apa yang kamu panggil aku tadi? Nona muda. Cium. Sium. Cium. Sium. Cium. Sium. The film Cium. was translated Cium. and narrated by M Media.